Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Nurdin di Jawa Tengah. Mas Nurdin menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an. Kita mundur lagi ke belakang dan kisah horor atau pengalaman horor Mas Nurdin itu berawal ketika pada suatu sore itu diajak oleh kakeknya diboncengin sepeda gitu ya. Ini katanya mau nengokin orang sakit, bilangnya begitu. Ya sudah, Mas Nurdin akhirnya mandi pakai bedak dan sebagainya, pokoknya udah rapi gitu ya. Akhirnya apa? Diboncengin di sepeda di belakang sana. Kakinya disuruh naik, takutnya nanti masuk ke jeruji gitu ya, sambil badannya itu pegangan ke depan ke kakeknya tersebut. Sore itu pun berangkatlah Mas Nurdin sama kakeknya menuju ke sebuah rumah sakit. Lumayan cukup jauh jaraknya gitu ya, ditempuh oleh kakeknya tersebut dengan sepeda itu tadi. Dan singkat cerita, sampailah ke sebuah rumah sakit negeri tentu saja ya. Pada waktu itu rumah sakit swasta itu masih sangat jarang. Nah, datang ke sana nengokin satu orang, seorang yang udah sepuh, udah tua banget. Ini namanya, anggap aja gitu ya, namanya Mbah Raswi, perempuan. Di situ udah ada beberapa orang yang nungguin di sana ya, nengokin gitu kan. Si Mas Nurdin pun bertanya-tanya, "Mbah, itu siapa Mbah yang sakit gitu ya?" "Itu namanya Mbah Raswi." "Oh, Mbah Raswi gitu." "Oh iya, dia cuman begitu doang gitu kan." Dan si Mas Nurdin karena masih kecil di situ pun udah dominan. Sering kali Din sini masuk, cuman Mas Nurdinnya itu malu-malu gitu kan. Dan memang nggak terlalu lama di rumah sakit tersebut, paling sekitar 5-10 menit. Kakek pun ngasih sumbangan lah, yang nggak seberapa, nggak tahu nilainya berapa. Ini ke pihak keluarganya si Mbah Raswi. Mbah Raswinya sendiri lagi tertidur waktu itu, jadi memang nggak bangun-bangun. Akhirnya sudah, pulanglah mereka ngelewatin jalur yang sama. Nah, di arah pulangnya tersebut, Mas Nurdin itu kan memang masih kecil, jadi kecilnya umur berapa itu nggak disebutin ya. Kemungkinan sih mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun segitu. Nah, ini karena masih kecil, mainnya Mas Nurdin sendiri itu nggak terlalu jauh. Sementara rute yang diambil oleh kakeknya tersebut itu kan lumayan cukup jauh, perjalanan menuju rumah sakit, di mana rute itu Mas Nurdin pun baru tahu, oh ternyata begini gitu ya. Baru melihat lah di sana ada beberapa mobil angkot kayak gitu itu ada. Oh, ada mobil banyak di sini tuh baru tahu, karena memang gak pernah kemana-kemana sih Mas Nurdin, cuman di kampung aja. Kalaupun mau pergi ya pergi ke rumah saudaranya, gak jauh-jauh. Nah, ini di perjalanan pulang, Mas Nurdin itu ngelewatin sebuah jalur menuju ke arah kampungnya, itu udah deket gitu kan. Di situ melihat ada sebuah rumah, ini di kanan jalan. Mas Nurdin ngeliatin rumah tersebut secara nggak sengaja, itu kayak sama kayak rumah-rumah yang lain lah. Rumah-rumah orang dulu, ya masih setengahnya batu bata, setengahnya itu masih pakai anyaman bambu. Dan memang kondisinya udah seperti itu, udah kelihatan lapuk gitu kan. Nah, di rumah tersebut itu berdiri seorang nenek. Dan Mas Nurdin itu kenal dengan nenek ini. "Mbah, itu kayak Mbah Raswi." Mbah Raswi itu saat di rumah sakit, seingatnya Mas Nurdin itu pakai kebayanya nenek-nenek gitu, kebaya orang tua, itu warnanya biru, bener-bener biru. Ini yang berdiri di sana di depan rumah pun, itu warnanya biru juga. "Mbah, itu ada Mbah Raswi," katanya. "Mbah Raswi udah pulang, Mbah, udah pulang, Mbah." Ngomong begitu ke kakeknya. Kakeknya pun mana-mana gitu kan nanya, "Itu Mbah di depan rumah." Di depan rumah tersebut, kata si ini nunjuk-nunjuk si Mas Nurdin. Dan akhirnya sama kakeknya, jarinya ndak boleh nunjuk-nunjuk kayak gitu, ndak boleh nunjuk-nunjuk. Akhirnya sudah kan, nggak nunjuk-nunjuk lagi, dan akhirnya bonceng sana sampai rumah. Sesampainya di rumah ditanya sama kakeknya, "Din,
kamu itu tadi ngelihat Mbak Raswi di mana? Itu Mbak yang di rumah yang itu. Dan ternyata rumah tersebut itu adalah rumahnya Mbak Raswi di sana. Oh, di situ. Yang di mana Pak? Kan ini ada bapaknya Nurdin, ada ibunya kayak gitu kan pada ngumpul. Di sebelah mana Pak? Di sini, di ini. Loh, itu rumahnya Mbak Raswi kan? Iya, itu rumahnya Mbak Raswi. Din, kamu beneran ngelihat? Iya, aku ngelihat Mbak Raswi. Udah. Di situ nggak tahu entah kenapa Mas Nurdin itu melihat atau menangkap muka wajah dari kakeknya, dari bapaknya, dari ibunya itu kayak sedikit berubah gitu ya. Mas Nurdin pun ya mau nanya apa gitu, cuman bingung kok mereka tiba-tiba sama-sama terdiam gitu kan. Akhirnya ya sudah, waktu itu udah menjelang maghrib, akhirnya kakeknya pun pulang, rumahnya nggak terlalu jauh dari Mas Nurdin. Dan Mas Nurdin pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Ya sudah, setelah itu tuh nggak mikirin apa-apa. Keesokan paginya dapat kabar kalau kakeknya itu mau ngelayat. Dan ngelayatnya itu siapa? Ngelayatnya itu ngelayat Mbak Raswi. Mbak Raswi itu meninggal. Dan Mas Nurdin waktu itu, Mbah, aku ikut Mbah gitu. Akhirnya diajak lah, ikut boleh sama kakeknya tersebut. Ikut ngelayat ke sana. Sesampainya di rumah, Mbah, ini yang berumah yang kemarin, Mbah, aku ngeliat Mbak Raswi. Udah boleh, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, kata kakeknya. Udah diem aja. Nanti dimarahin sama orang. Dibegituin, ditakut-takutin sama kakeknya. Akhirnya Mas Nurdin pun dia diem aja, cuman melihat prosesi pemakaman tersebut. Sampai benar-benar selesai, sampai ikut ke kuburan sana, dan sekitar jam 11 siang, mereka pun pulang. Begitu pulang, udah kan, Mbah, nanya lagi akhirnya sebelum kakeknya balik ke rumah, Mbah Raswi kenapa meninggal Mbah, katanya. Ya namanya orang udah tua, sakit gitu kan, jadi ya akhirnya meninggal. Berarti si Mbah nanti meninggal, Mbah, ditanya begitu. Ya sama, si Mbah nanti juga meninggal. Ini bapak sama ibunya ketawa gitu. Sama juga nanti meninggal. Tapi mungkin ketawa bapak sama ibu itu ya ada sedikit ketakutan, ada sedikit kesedihan gitu. Iya juga ya. Kakek itu kan juga udah sepuh gitu kan. Akhirnya sudah, hari itu pun selesai, kakeknya pulang. Siang itu Mas Nurdin pun melanjutkan kegiatannya atau bermain-mainnya itu dengan teman-teman seperti hari-hari pada biasanya. Nah, malam harinya seperti pada umumnya juga di tahun 90-an itu, kalau malam hari itu banyak anak-anak itu masih pada main di luar. Enggak sibuk dengan TV, enggak sibuk dengan handphone atau apa gitu ya. Jadi mereka tuh pada sibuk lah, mereka tuh tergantung musimnya tuh musim apa. Dan pada saat itu lagi musim pak-pak-dor. Tembakan yang dari bambu, kayak suntikan gitu. Ujungnya dikasih, ada yang kertas, macam-macam ya, ada kertas dibasahin, plok gitu kan. Itu kalau kena lumayan cukup sakit, apalagi kena mata gitu kan. Nah ini lagi musim permainan semacam itu ya. Mas Nurdin pun main perang-perangan lah di sana. Ini lagi main perang-perangan. Padahal begini, yang bikin Mas Nurdin bingung itu apa? Rumah Mbak Raswi itu kan relatif lumayan cukup jauh dari rumahnya Mas Nurdin. Cuman saat dia lagi main perang-perangan ini masih di sekitar rumahnya lah, nggak jauh-jauh banget gitu kan. Dulu itu rumah nggak banyak pagar, kalaupun ada pagar itu pagar tanaman. Itu ya anak bisa keluar masuk halaman rumah orang lain, dijadiin tempat persembunyian kayak gitu ya. Ini lagi perang-perangan semacam itu, Mas Nurdin nembak teplok gitu kan, dan di sana di ujung, di kejauhan, Mas Nurdin itu melihat satu sosok mirip dengan Mbah Raswi. Jadi pakai kebayanya itu sama kayak kebaya biru yang terakhir dilihat Mas Nurdin saat mengunjungi Mbah Raswi di rumah sakit. Sama plek dan sama seperti saat Mas Nurdin ngelihat Mbah Raswi itu di depan rumah. Bener-bener, loh itu kan Mbah Raswi gitu kan. Mau kemana ya Mbah Raswi? Ini nggak tahu. Sempat kepikiran, Mbah Raswi kan udah meninggal ya. Apa bangun lagi dari kuburan atau apa? Anak kecil ya. Apa bangun lagi dari kuburan? Ayo sudah, aku main-main aja, teplak, dan Mbah Raswi itu makin mendekat. Loh, ini kok si Mbah kayak mau ke rumahku.
arahnya itu mau jalan ke rumahnya si Mas Nurdin tadi, dan dia pun akhirnya memutuskan, ah udah aku balik dulu, aku mau ngasih tahu bapak sama ibu. Lari ke sana, yang lewatin Mbak Raswi itu dari posisi seberang sana, Mas Nurdin dari arah sini, arah yang berlawanan ke sana, masuk ke dalam halaman rumah, masuk ke rumah, Pak, Bu, gitu. Teriak-teriak si Mas Nurdin. Kenapa, Din? Itu ada Mbak Raswi, katanya begitu. Ada Mbak Raswi, kamu Mbak Raswi apaan? Itu Mbak Raswi datang ke sini, kata si itu ya. Kayaknya mau ke sini, mau ke rumah. Kamu itu ngomong apaan? Mbak Raswi itu udah nggak ada, udah meninggal, kok kamu ngomong seperti itu, kata si bapaknya. Iya bener Pak, aku ngelihat Pak, itu Pak ada di depan Pak. Coba sih Bapak lihat ke sana, coba Bapak lihat. Akhirnya Bapak sama ibunya kan, ya ibunya takut gitu ya, cuman bapaknya tuh keluar di mana. Kebetulan waktu itu memang di halaman rumahnya si Mas Nurdin itu sepi. Anak-anak itu perang-perangannya itu di depan sebelah kanan ke situ. Ya di situ yang banyak rame. Orang gak ada siapa-siapa, Din. Orang tadi Mbak Raswi ke sini jalan kok. Terus ibunya Mas Nurdin ngomong, ke rumah Simbah kali, katanya begitu. Ke rumah Simbah, Mas Nurdinnya ya gitu. Iya barangkali ke sana, Din, nggak ke sini. Nah ini ke rumah Simbah itu artinya ngelewatin rumahnya Mas Nurdin. Jadi mungkin bener cuman dilewatin gitu. Oh ke rumahnya Simbah ya. Terus Mas Nurdin balik badan lari ke, kamu mau kemana? Aku mau main lagi, mau main perang-perangan lagi. Akhirnya ya sudah diperbolehkan sama bapak ibunya. Mungkin waktu itu masih sore, sekitar jam 7 lah. Ke sana main perang-perangan lagi, teplak. Bener aja Mas Nurdin itu ngelihat di kejauhan, kan rumahnya memang kakeknya itu tidak terlalu jauh-jauh banget sih. Mungkin jarak sekitar 40-50 meter dari rumahnya si Mas Nurdin ini. Pasti ngeliat ke sana, loh iya Mbak Raswi itu lagi jalan sendirian ke situ. Akhirnya apa, Mbak Raswi udah deket sama rumah kakeknya. Mas Nurdin ini kan masih perang-perangan ya, karena meleng ketembak, teplok, sakit gitu. Waktu itu mau hampir nangis, tapi ndak jadi nangis. Lupa sejenak dan akhirnya setelah perang-perangannya selesai, udah ini ya, udah habis gitu. Jadi sekali kena ya udah dia tuh mati. Nah ini udah ada yang menang, timnya Mas Nurdin itu kalah. Akhirnya sudah selesai. Mas Nurdin itu, aku mau ke rumah Simbah. Dan akhirnya apa? Mas Nurdin itu ke sana menuju ke rumah kakeknya. Ya rumah kakeknya itu masih kondisinya itu tertutup. Cuman pintunya itu ada dua, pintu luarnya yang tanpa kaca itu dibuka, kacanya itu ditutup. Mas Nurdin ngelihat di teras sebelah kanan, Mbak Raswi itu lagi duduk di situ. Duduk di bawah, di situ depannya terasnya tuh gak ada kursi. Jadi duduk di bawah, kakinya pun ke bawah. Terasnya itu lumayan cukup tinggi, rumah dulu. Mas Nurdin ke sana, mendekat, ngelewatin Mbak Raswi begitu aja, terus manggil kakeknya, Mbah, diketok-ketok dari luar, Mbah. Mbak Raswi diem aja di sana, diketokin, akhirnya pintu dibuka. Weh, kenapa gitu kan? Loh, malam-malam kok main ke sini, kata si Mbah. Bah, itu dicariin Mbak Raswi, kata si Mas ini, kata Mas Nurdin. Mbak Raswi gitu, kakeknya kan. Di mana? Nah, kakeknya nanya begitu. Itu Mbah, nunjuk-nunjuk begini. Cuman begitu nengok ke sana, Mbak Raswinya itu udah ndak ada. Loh, Mbah tadi ada di sini. Kok sekarang ndak ada ya Mbah ya? Ya udah masuk dulu sini. Akhirnya masuk ke situ. Kamu ngeliat Mbak Raswi di mana? Tadi Mbah begini aku lagi perang-perangan ngelihat ini gitu ya. Dan terus aku ngelihat Mbak Raswi itu ke sini mau ke rumahnya si Mbah. Waktu aku ke sini itu duduk di situ Mbah. Sumpah Mbah aku ndak bohong, kata situ ya. Si Mbahnya pun diem gitu aja kan. Ya wis lah, sudahlah gitu kan kata si kakeknya. Ya sudah, ini udah malam ya, tak anterin pulang. Akhirnya dianterin pulang sama kakeknya. Pulanglah ke sana. Cerita mengenai Mbah Raswi itu pun sempat hilang sejenak. Jadi keluarganya Mbah Mas Nurdin, bapak ibunya juga tidak pernah membahas itu, meskipun pada malam itu saat pulang dianterin kakeknya itu ada cerita-cerita ke sana. Cuman ya sudah, nggak perlu dibahas panjang lebar mungkin pikir mereka. Jadi ya malam itu Mas Nurdin itu disuruh tidur. Tidur ya seperti biasa, normal. Keesokan paginya pun normal seperti biasa. Sampai pada suatu hari, ini mungkin kurang lebih sekitar
7 hari setelah Mbak Raswi itu meninggal. Mas Nurdin lagi main-main dengan teman-temannya kayak biasa. Kali ini Mas Nurdin itu diliatin lagi sama Mbak Raswi yang berdiri di sana. Ini tuh ngeliatin Mas Nurdin terus gitu ya sambil senyum. Mas Nurdinnya, oh itu Mbak Raswi ngeliatin aku terus. Dan Mas Nurdin itu namanya masih kecil gitu ya. Dia tuh belum sepenuhnya sadar gitu. Itu tuh siapa, terus meninggal itu bagaimana dan sebagainya. Itu ngeliat Mbak Raswi, itu Mbak Raswi kan temennya Simbah gitu ya. Aku mau ke sana. Biasanya pikirnya Mas Nurdin, kalau misal deketin orang tua, terus orang tua tersebut itu kenal dengan salah satu keluarganya, biasanya itu bakal dikasih ada pecingan gitu, ada ya dikasih recehan begitulah buat jajan. Ada harap-harap seperti itu. Ada Mas Nurdin ini malam-malam masih sama, kebayanya itu kebaya warna biru. Dideketin ke situ kan, ketutup sama pagar-pagar tanaman begini. Nah, Mas Nurdin keluar dari sini, Mbak Raswi itu pindah. Duh, Mbak Raswi nggak ada. Pindah ke rumah tetangganya sih, di dalam pagar tanaman itu juga. Lu Simbah ke situ, aku ke situ lagi, cuman kan nggak ngeliatin ya. Ke situ lagi, Mbak Raswi pindah lagi ke tempat yang lain. Kok Mbak Raswi pindah-pindah terus ya? Apa ndak boleh aku deketin, apa ndak boleh aku mintain uang atau gimana? Ah udahlah, ya wis. Akhirnya Mas Nurdin pun lanjut main-main. Udah selesai, Mas Nurdin pun akhirnya pulang. Begitu pulang, ceritalah sama bapak ibunya seperti biasa. Pak, Bu, aku tadi ngelihat Mbah Raswi. Nah, mungkin dari yaitu tadi kesekian kalinya Mas Nurdin itu cerita, dan sepertinya anak ini tuh sering ngelihat sosok yang mirip dengan Mbah Raswi yang sudah meninggal. Ini kan artinya ada apa-apa gitu. Orang tua itu mulai khawatir, dan orang tuanya Mas Nurdin sama kakeknya juga, Simbahnya, itu mendatangkan seseorang yang Mas Nurdin itu nggak kenal. Itu orang pinter lah, anggapnya seperti itu. Kakek-kakek juga ke sana, terus ngobrolin, gimana Din, katanya kamu kemarin ketemu sama Mbah Raswi. Iya Mbah, ya ceritanya malu-malu sama orang yang belum dikenal gitu. Iya Mbah, aku kemarin begini-begini, ya dikorek-korek informasi begitu kan. Mas Nurdin pun cerita dengan ya sesuai dengan apa yang dia alami. Sampai akhirnya dibikinlah, ya dia nggak ngerti ya waktu itu bagian dari proses pengobatan atau gimana. Mas Nurdin itu disembur gitu, minum, Din sini, bus, disembur. Mas Nurdin itu kaget. Kan dia lagi megang senapan ini, senapan bambu itu udah nempel begini, begitu disembur, diteplok gitu. Kok si Mbah tadi, si orang pinter itu, teplok. Kata Mas Nurdin itu ketawa malam itu, karena apa? Langsung masuk ke hidungnya si bapak itu tadi. Oh, kesakitan si bapaknya, waduh gitu kan, buah. Mas Nurdinnya itu ketawa, untuk pertama kalinya itu kayak strike gitu ya. Plok, masuk ke dalam hidung. Ini Mas Nurdin langsung kayak dimarahin sama bapak. Kamu itu ndak boleh begitu. Yo Pak, aku disemprot Pak. Itu kamu tuh lagi diobatin, kamu itu lagi, Mbah, nuwun sewu ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya, ini aduh anak saya tuh. Si mbahnya pun ketawa gitu, cuma aku yo kaget gitu, mlebu rene katanya. Mlebu irung gitu, masuk ke dalam hidung. Ya wis ndak apa-apa. Ya pokoknya begitu. Terus dikasih air, ini Din kamu diminum. Ya Mas Nurdin ya nggak ngerti apa-apa waktu itu, suruh minum ya minum aja gitu kan. Udah Pak, aku masih boleh main enggak Pak? Udah malam kata bapaknya, udah tidur. Akhirnya nggak lama Mas Nurdin masuk ke dalam sama ibunya, bapak, kakek sama si Mbah tadi itu masih di luar situ ya. Udah Mas Nurdin pun malam itu tertidur. Nah, keesokan paginya ya Mas Nurdin biasa aja, cuman akhirnya apa? Ke teman-temannya itu cerita, semalam aku begini-begini, itu yang nembak masuk ke dalam hidung. Mas Nurdin juga nggak kenal dengan orang tersebut ya, nyebutnya itu cuman mbah begitu doang. Ini teman-temannya itu pada ketawa gitu, dianggapnya itu hal yang lucu atau bagaimana. Dan akhirnya waktu pun berlalu. Mas Nurdin sudah mulai itu tadi tidak melihat
Mbah Raswi lagi. Saat main malam sama teman-temannya, itu pun udah ndak ada, udah nggak ngelihat ya. Memang udah boleh dibilang itu kayak semacam udah sembuh gitu dari pengaruh yang sebelumnya itu. Sampai bahkan Mas Nurdin itu sempat pulang rumah dan dia tuh berpikir, kok Mbah Raswi nggak kelihatan ya? Biasanya kan suka ada, tapi kenapa ya sekarang kok nggak kelihatan? Dan memang semenjak hari itu udah cerita masalah Mbah Raswi itu udah selesai. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, dan kakeknya Mas Nurdin udah lumayan cukup gede, kakeknya Mas Nurdin itu pun meninggal akhirnya. Nah, setelah meninggal, beberapa tahun kemudian lagi, Mas Nurdin udah makin gede lagi, baru dapat cerita. Jadi ceritanya tuh begini. Ternyata, ini yang cerita itu neneknya. Ternyata, kakeknya Mas Nurdin itu dulu itu dekat sama Mbah Raswi. Jadi Mbah Raswi itu adalah istri pertamanya kakeknya, cuman nggak dikaruniai anak. Menikah itu cuman sebentar, karena apa? Ditentang oleh orang tuanya si Mbah Raswi. Akhirnya sudah berpisahlah, dan kakeknya akhirnya menikah sama nenek yang sekarang. Dan antara Mbah Raswi sama neneknya itu juga berteman baik gitu ya. Mereka itu ya masih sering berkomunikasi dan sebagainya. Mbah Raswi pun akhirnya menikah dengan orang lain. Ya ternyata seperti itu, ada hubungan. Makanya Mas Nurdin pun bingung, kok kakek Mbah Raswi aku aja ndak kenal gitu kan sebelumnya. Kok nengokin ke sana, nengokin ke rumah sakit, apakah masih saudara atau enggak? Ternyata bukan. Dan masalah kenapa Mas Nurdin sering ngelihat Mbah Raswi atau bagaimana, itu juga ndak tahu gitu. Yang jelas ada sesuatu cerita di masa lalu yang seperti itu, kalau kakeknya dulu itu pernah menikah sama Mbah Raswi, cuman karena suatu hal berpisah, dan masing-masing dari mereka akhirnya pada menikah. Mbah Raswi pun punya keturunan akhirnya di situ ya, namanya jodoh, namanya rezeki gitu kan. Akhirnya seperti itu. Oh, jadi begitu. Pantesan ya, mungkin kalau banyak orang tetangganya itu bilang ya mungkin gitu Din, Mbah Raswi itu masih sayang sama kakekmu, ya menganggapnya sebagai masih sahabat, masih saudara begitulah. Termasuk ke keturunan kakekmu, kayak kamu ini loh, anak cucunya, ya mungkin masih disayang. Makanya Mbah Raswi itu sekali-kali nengokin ke situ. Kok nengoknya pas udah meninggal? Mas Nurdin kan ngomongnya begitu. Kok udah meninggal baru nengokin? Dulu waktu masih hidup aku nggak pernah kenal. Kalau urusan itu sih nggak tahu gitu ya. Ya cuman begitu kali, kalau belum meninggal itu malu gitu kan. Tapi kalau udah meninggal nggak malu. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Makin ngaco aja kayak gini. Kata si Mas Nurdin itu begitu, kata warga begitu. Dan akhirnya ya sudah, itulah ternyata peristiwa yang selama ini memang nggak diketahui sama Mas Nurdin. Seandainya waktu itu Mas Nurdin itu nggak pernah kenal dengan sosok yang namanya Mbah Raswi. Mbah Raswi sendiri itu adalah sosok perempuan yang baik, sama anak-anak juga baik di sekitaran situ gitu ya. Misal ada anak-anak main, itu suka dikasih jajanan apa, wis pokoknya enak lah gitu orangnya. Dan kakeknya Mas Nurdin itu juga salah satu termasuk orang yang dihormati juga. Dan ya memang cerita-cerita warga juga, kakeknya Mas Nurdin itu sama Mbah Raswi juga sesekali ketemu, sesekali ngobrol kayak gitu ya, sudah kayak sahabat begitu ya. Kadang kakeknya Mas Nurdin ngobrol juga sama suaminya Mbah Raswi, sebaliknya Mbah Raswi pun ngobrol karena memang berteman gitu ya sama neneknya Mas Nurdin. Ya, hubungan keluarga itu tetap baik ya, meskipun di masa lalu pernah ada seperti itu, ada satu keluarga yang dijalin kemudian gagal. Itu aja ceritanya, nggak panjang dari Mas Nurdin dan mungkin nggak serem-serem banget, tapi ada satu hal yang menarik gitu ya. Ya mungkin semoga saja kita bisa mengambil sesuatu yang positif di sini,
Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Itu aja, terima kasih Mas Nurdin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Termasuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Sampai jumpa di, doa terbaik dulu dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.